Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas muatan materi bahasa Indonesia. Tepatnya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah satu kata itu termasuk kata baku atau tidak baku. Nah, idealnya memang untuk mengetahui satu kata itu apakah termasuk baku atau tidak, itu kita perlu punya buku kamus besar bahasa Indonesia ya, atau buku KBBI. Tetapi tentunya jarang di antara kita yang memiliki buku itu ya. Nah, lantas bagaimana agar kita bisa mengetahui apakah satu kata itu termasuk baku atau tidak baku ya. Nah, di video ini kita akan membahas cara mudah untuk mengetahui apakah satu kata itu termasuk kata baku atau tidak baku. Oke ya. Nah, ini ada beberapa daftar kata ya, apakah sate atau satai ya yang kata baku itu kan kalau kita mengucapkannya kan sate, tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia penulisannya apakah sate seperti ini atau yang seperti ini. Nah, gitu ya. Kita jadi ragu-ragu kalau kita belum menguasai atau kita belum membukanya, kita jadi ragu-ragu ya apakah yang kiri atau yang kanan. Nah, begitu juga yang ini ya, bawahnya aktivitas, apakah aktivitas menggunakan F ataukah aktivitas menggunakan V, dan seterusnya. Oke ya, jadi di video ini kita akan mengulas bagaimana cara kita untuk bisa memastikan apakah satu kata itu termasuk kata baku atau tidak. Nah, cara yang paling mudah ya, jika kita tidak memiliki buku KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita manfaatkan ya KBBI online ya. Kalian bisa buka di browser kalian, bisa di laptop, bisa di HP Android kalian ya. Kita ketikkan KBBI gitu aja ya, KBBI. Nah, kemudian kita bisa memilih yang ini aja, yang KBBI Web ID ya. Nah, ini yang kita klik. Kita tunggu sebentar sampai dia terbuka. Nah, ini halaman dari KBBI online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tadi kita memiliki beberapa kosakata ya. Pertama adalah sate atau satai. Nah, sebenarnya Kamus Besar ini untuk mencari arti atau definisi dari sebuah kata ya. Nah, namun kita juga bisa memanfaatkan kamus besar ini untuk mengetahui apakah satu kata itu termasuk satu kata yang tersimpan atau tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia ataukah tidak. Nah, oke ya, pertama sate. Kita tuliskan di kolom pencarian sate. Kita cek dulu ya, apakah sate itu ada nggak di KBBI. Kita cek, kita klik ya. Nah, ternyata munculnya seperti ini ya, ini kosong ya, tidak ada definisi atau tidak ada pengertian dari sate. Diberikan kuning-kuning seperti ini, kemudian KBBI memberikan saran satai. Nah, berarti sate itu termasuk kata tidak baku ya. Nah, kita coba sekarang yang satai. Satai, tulisannya satai ya. Kalau kita bacanya tetap sate. Nah, kalau kita menuliskan satai seperti ini, muncullah pengertian dari satai ya, yaitu adalah irisan daging kecil-kecil yang ditusuk dan dipanggang. Betul kan? Iya. Berarti kata baku dari sate adalah satai, begitu ya. Oke, kemudian aktivitas ya, aktivitas. Nah, kita cek sekarang. Ingat-ingat ya, aktivitas ya, kita menggunakan F. Nah, aktivitas F atau V. Nah, ketika kita menuliskannya dengan F, ini muncul keterangan seperti ini ya. Aktivitas itu tidak baku. Nah, kata yang benar adalah aktivitas. Nah, kita coba ya. Kita coba. Ganti dengan V. Ya. Nah, sekarang muncul ya. Nah, aktivitas muncul pengertiannya yaitu keaktifan, kegiatan atau kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian dan seterusnya. Jadi yang baku adalah aktivitas menggunakan V ya. Dia menggunakan V bukan yang F, itu aktivitas. Baik, sekarang selanjutnya adalah nasihat atau nasihat ya. Yuk, siapa yang nasihat ataukah nasihat? Karena kalau kita biasa dalam pengucapan nasihat ya, tetapi dalam penulisan bagaimana? Yuk kita cek ya. Nah, kita sambil ingat-ingat ya, sambil diingat-ingat. Apakah nasihat? Yang kiri nasihat ya, nasihat atau nasihat? Nah, oh ternyata ketika kita menuliskan nasihat, keluar ya pengertian dari nasihat, berarti yang baku adalah nasihat ya.
Jadi penulisannya nasihat pakai I. Kalau kita coba ganti pakai E, ya biar ya. Nah ternyata memang tidak keluar. Jadi KBBI yang sesuai dengan KBBI adalah nasihat, bukan nasehat. Gitu ya. Oke, ini yang poin ketiga ya. Yang keempat sekarang. Sambil diingat-ingat ya. Aktif pakai F atau aktif. Tadi kalau aktivitas tadi mana yang baku? Yang ini ya. Kalau tadi yang V, tapi kalau aktif ini yang berakhiran F atau V. Yuk kita cek ya. Kita cek. Aktif ya. Aktif pakai F dulu ya. Kita cek. Kita klik. Nah, ternyata keluar. Nah, berarti aktif itu yang baku adalah kata bakunya aktif menggunakan F ya. Coba kalau kita ini ganti dengan V, keluar enggak? Nah ternyata seperti ini, maaf, tidak ditemukan kata yang dicari. Jadi kalau aktif berakhiran V tidak ada di KBBI, begitu ya. Jadi yang baku adalah aktif menggunakan F. Kemudian kata jadwal ya, apakah jadwal atau jadwal ya. Kalau pengucapannya ya jadwal biasa ya. Nah, kita cek apakah yang kita ketahui sehari-hari itu sudah baku atau belum ya. Nah jadwal seperti ini ya biasanya. Belum, kita cek, kita klik. Oh ini kurang L ya, ini kurang L. Nah ternyata betul ya, ini kata baku. Jadi jadwal itu baku, sehingga yang jadwal tadi tidak baku ya. Sekarang apotek ya, apotek atau apotik. Tolong belikan obat ini di apotek. Nah kalau kita kan pengucapannya apotek ya, tetapi apakah penulisannya tetap apotek seperti ini ataukah apotik? Ya, yuk siapa yang apotek? Ada yang apotik? Oke, kita cek ya di KBBI online kita. Kita tulis sekarang apotek ya. Nah, ternyata ketika kita menuliskan apotek keluar nih pengertiannya. Berarti kata bakunya adalah apotek ya. Diingat-ingat ya, apotek bukan apotik. Coba kalau apotik. Apotik. Nah, tidak keluar kan? Oke ya. Jadi kata bakunya adalah apotek bukan apotik ya. Kalau apotek tadi kata bakunya ya. Sekarang praktek atau praktik. Nah praktek atau praktik. Kalau tadi kan apotek nih kata bakunya. Nah kalau ini mana yang kata bakunya praktek, praktek atau praktik gitu kan. Yuk siapa yang milih praktek? Siapa yang milih praktik? Oke kita buktikan ya. Praktek atau praktik ya. Kita tulis dulu misalnya praktek ya. Ya ternyata tidak keluar ya. Berarti praktek itu bukan kata baku ya, bukan kata baku. Nah sehingga sekarang kita cek dengan praktik ya. Praktik ya ternyata memang betul ya, bahwa kata bakunya adalah praktik menggunakan I gitu ya. Nah kalau mudahnya kalau praktek itu ya, kalau ini ya praktik kan, ini kata bakunya kan praktik ya. Ini praktikum ya, praktisi, praktikum. Nah itu lebih mudah untuk mengingatnya. Sedangkan apotek itu apoteker ya, dan apotiker kan, tapi apoteker. Nah sehingga kata bakunya adalah apotek ya. Kalau praktik ya kata bakunya adalah praktik, karena praktisi, praktikum, bukan praktesi, bukan praktekum ya, tapi praktikum. Nah itu untuk mudah kita membantu mengingat ya kata-kata apotek dan praktek ini. Yuk kita ingat lagi, sate atau satai, masih ingat? Iya betul ya, satai. Tulisannya satai, bacanya tetap sate biasa ya. Membeli sate, makan sate. Cuma penulisannya adalah seperti ini. Kemudian aktivitas atau aktivitas, masih ingat? Kiri atau kanan? Iya betul ya, yang kanan ya, aktivitas. Nasihat atau nasihat, ya mengucapnya ya nasihat, tetapi penulisannya bagaimana? Iya betul ya, yang kiri nasihat. Jadi menuliskannya nasihat, bacanya tetap biasa ya nasihat. Aktif F atau aktif V? Iya betul ya, yang kiri aktif berakhiran F. Kemudian jadwal atau jadwal? Iya betul sekali ya, jadwal biasa pakai W bukan pakai U ya. Kemudian nah ini barusan ya, apotek atau apotik? Iya apoteker ya, apoteker. Maka kita apotek ya, kata bakunya apotek.
praktek atau praktik? Ya, mengingatnya adalah praktikum, praktisi, nah begitu ya, sehingga I ya, praktik. Nah begitu, penjelasan tentang cara mudah kita untuk mengetahui apakah satu kata itu termasuk kata baku atau tidak baku dan kita tidak punya buku KBBI-nya. Nah, kita bisa memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya. Kalian bisa membukanya lewat, laptop yang ber-WiFi atau di HP Android kalian, begitu ya. Oke, selamat mencoba. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.